saat ini aku akan jelasin untuk audionya. Jadi di audio sendiri kita ada memiliki tools, salah satunya untuk buat transkrip tools. Jadi kita bisa membuat transkrip dari audio atau video menjadi teks, file TXT atau menjadi subtitle, atau nanti bisa kita kembangkan lagi bisa menjadi artikel atau ide-ide lain yang terkait dengan teks-teks dari audio atau video yang sudah ada. Lalu tools pertama itu ada Whisper. Nah, ini kalau ngomongin tools itu pasti ada plus minusnya ya. Plus minusnya, plus pertamanya ada Whisper yang berbayar, ada juga yang free, yang gratis. Jadi Whisper ini merupakan satu tools AI yang dikembangkan oleh OpenAI atau kita bisa biasa kenal ChatGPT. Itu untuk bisa membuat video atau audio yang kita miliki menjadi sebuah transkrip berupa teks gitu. Nah, lebih plus kedua itu dia bisa menggunakan multibahasa secara langsung. Jadi kalau kita lihat AI yang ada, contohnya kayak di Zoom ini, ketika kita menggunakan uh, transkripnya, dia hanya menggunakan satu bahasa. Ketika aku menggunakan bahasa Inggris atau Pak Max tadi menggunakan bahasa Inggris, dia akan mengacaukan bahasa yang ada. Terus plus kedua, poin plus yang kedua itu ada penggunaan banyak bahasa, ya tidak cuma bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dia juga bisa menggunakan bahasa-bahasa lain, dan dia juga bisa dia akan mengidentifikasi bahasa apa yang digunakan dalam bahasa itu. Dia masih belum sampai ke bahasa suku, itu minusnya. Yang pertama, untuk dia juga bisa menggunakan tanda baca. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan ini contoh dari hasilnya itu beberapa. Dia ada tanda baca koma, ada titik, tanda tanya, dan lain sebagainya. Dia juga memiliki banyak versi. Dari banyak versi-versi itu akan mempengaruhi juga untuk generate GPU yang lumayan tinggi. Itu merupakan minus yang pertama juga. Yang selanjutnya, terus bisa mengurangi kendala-kendala bug yang ada. Oke. Terus tools yang kedua untuk membuat transkrip itu ada dari MMS. Ini merupakan satu AI dari Meta yang dibuat untuk mengenerate dari audio ke teks maupun teks ke audio, yang biasanya kita sebut jadi dari ASR untuk membuat transkrip dan TTS untuk membuat audio gitu. Nah, plus yang pertama, poin keuntungan yang pertama, dia itu free 100%. Dia juga bisa mengenerate secara batch, jadi bisa banyak sekaligus, dia akan membuat transkripnya banyak langsung. Bahasa yang digunakan juga banyak, lumayan banyak. Dia ada 1000 bahasa, 1000 plus, ada 1500 plus untuk ASR. Dia juga bisa mengenerate bahasa suku. Kalau kita ingat-ingat kemarin, Anhe kita sudah melakukan untuk 3 bahasa suku, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa Batak. Nah, itu kita sudah mengenerate audio, dari audio ke teks. Dan ada beberapa minus yang perlu kita lihat itu ya, pasti yang pertama juga penggunaan bahasanya. Nah, kalau kita lihat dari contohnya ini ada saudaraku, harusnya saudaraku, saudara, itu ada banyak perbaikan dari teksnya, dan juga perlu perbaikan tanda baca. Biasanya dia juga tidak memberikan tanda baca, kadang dia malah menghilangkan tanda baca itu. Terus karena dia menggunakan sistem secara lokal atau dijalankan menggunakan tempat kita pribadi, jadi memerlukan skrip-skrip yang ada sama kayak Whisper tadi, yang pastinya menggunakan GPU yang sangat tinggi. Saat ini aku akan jelaskan